Disclaimer, ini adalah salah satu bocoran materi dari video course for single dan workshop for single. Baik, sekarang kita memasuki part pondasi di mana kamu itu harus mengkokohkan dulu ya, harus memperkuat pondasinya dulu. Jadi kalau misalnya kamu nggak memperkuat, tidak memperdalam pondasimu, tapi langsung lompat ke teknik, kemungkinan besar kamu akan goyang ya, bakal loh aku udah niruin teknik yang diajarkan di video course for single tapi kok ini ya susah banget ya dapat pasangan, karena kemungkinan pondasinya itu belum cukup kuat. Nah, di sini kamu harus memahami, memperdalam pondasinya dan juga praktek. Oke. Praktek itu harus. Jadi jangan jadi knowledge junkie atau cuman ngumpulin informasi, ngumpulin pengetahuan tapi prakteknya nol gitu ya. Terus habis itu kena Dunning-Kruger, aduh. Udahlah. Oke, kita lanjut aja ke pondasinya nih. Oke, fase hubungan cinta. Kamu harus tahu bahwa hubungan cinta ya, itu ada fasenya dan ada 3 fase. Pre-relationship, in relationship, dan post-relationship. Pre-relationship itu adalah PDKT. In relationship adalah ketika kamu sudah berkomitmen, pacaran atau nikah. Dan fase yang berikutnya adalah post-relationship. Oke, post-relationship itu putus atau mengakhiri hubungan. Dan kamu harus tahu bahwa different place, different rules. Jadi beda fase, beda cara mainnya. Oke. Beda fase, beda strateginya. Jadi kebanyakan orang ya, mungkin kamu juga ngelakuin ini, strateginya itu kurang tepat. Contoh misalnya, kalau misalnya selama ini kamu PDKT, traktir, antar jemput gitu ya, terus habis itu apa lagi, beliin ini itulah, kasih kado ya, kata-kata yang romantis. Fasenya itu bukan di PDKT atau bukan di pre-relationship, bukan. Itu adalah fase in relationship. Oke, jadi kamu salah fase, salah strategi. Yang harusnya kamu lakukan di in relationship, tapi kamu lakuin di pre-relationship. Oke, aku ulang ini. Yang harusnya strategi itu yang tadi aku sebutin, itu harusnya di in relationship, di komitmen, ketika udah pacaran, ketika udah nikah, bukan di pre-relationship. Pre-relationship itu mainnya nggak gitu. Oke? Di pre-relationship strateginya bukan itu, cara mainnya bukan itu ya. Dan kesalahan umum dari kita semua, dan aku juga pernah melakukan itu saat PDKT, adalah pertama ngarep. Dalam PDKT ya, ngarep itu nggak boleh. Karena kalau misalnya kamu pahami di materi yang sebelumnya di part 1, ketika kamu ngarep kamu akan mengejar, yang dimana ketika kamu mengejar dia akan menjauh, atau ketika kamu mengejar mati-matian kamu bakal capek, kelelahan pas PDKT-nya. Pas PDKT-nya kamu ngejar banyak energi, tapi pas udah berhasil mendapatkannya, kamu diem aja, langsung pasif. Seolah-olah kamu itu mendapatkan piala gitu ya, kamu udah berjuang keras gitu ya. Ketika udah dapat piala, juara 1, juara 2, juara 3, pialanya habis itu ditaruh aja di atas lemari, tapi nggak dirawat. Yang namanya hubungan itu harus dirawat ya, harus dijaga, bukan langsung ditinggal gitu aja. Nah, ini kesalahan umum yang pertama saat PDKT, ngarep. Dan aku kasih tahu juga, ngarep itu adalah pembunuh daya tarik nomor 1. Oke? Atau bahasa Inggrisnya, needy is attraction killer. Kebanyakan orang ketika PDKT itu ngarepnya setengah mati. Terus apa yang dilakukan kalau misalnya ngarep? Ya, salah satunya memberikan janji manis. Aku akan setia, aku akan menikahi kamu, aku akan membelikan kamu HP iPhone 17 Pro Max cash.
Aku akan membuatkan kamu rumah di perumahan elit. Baru PDKT udah ngasih janji manis. Buat apa? Ngapain? Oke. Jadinya kamu manipulatif gitu loh. Atau ketika PDKT, aku akan selalu setia sama kamu. Setia itu nggak usah bilang gitu, tinggal tunjukin aja. Oke. Lalu poin yang ketiga tuh, interview. Kalau misalnya kamu ngobrol sama dia itu ya pas kencan gitu, kayak interview. Pakai close question ya. Close question tuh yang jawabannya tuh hanya ya dan tidak. Contoh kalau misalnya kamu lagi chat gitu ya, kamu udah makan belum? Jawabannya kan cuma 2, iya atau enggak. Kamu nggak apa-apa kan? Jawabannya cuma iya nggak apa-apa atau enggak, aku nggak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kaku enggak. Jadi gini, kan ngarep itu adalah pembunuh daya tarik nomor 1. Dan ketika kamu ngarep itu ada berbagai bentuknya. Yang pertama janji manis, yang kedua itu interview, itu tadi. Jadi kaku, ngobrolnya tuh nggak ngeflow. Karena kamu apa? Berharap kamu ada agenda tersembunyi di situ. Ingin mendapatkan hatinya dia. Jadinya apa? Nggak natural. Kaku. Coba tanya ke teman-teman kamu, entah yang cowok atau yang cewek gitu ya. Ketika kencan atau lagi dideketin sama seseorang, terus chatnya atau ngobrolnya tuh interview gitu, bakal tertarik nggak? Aku yakin, bahkan 90% lah ya, itu nggak suka. Gak usah gitu deh. Kamu dicat sama orang ya, ditanya close question gitu ya, pertanyaan close question, pertanyaan tertutup, ya atau tidak, yang jawabannya cuma 2. Ya udah nggak ada emosinya gitu loh. Ya udah kayak interview aja, biasa aja, nggak ada rasa gregetannya gitu loh. Oke. Lalu poin yang berikutnya tuh, poin keempat adalah setia. Ngapain ketika kamu lagi PDKT memberikan kesetiaan? Karena aku pernah ya live di TikTok, ya PDKT-nya cuma 1. Oke. PDKT-nya cuma 1. Nanti aku jelasin kenapa PDKT nomor 1 itu nggak worth it gitu ya. Dia bilang gini. Ya untuk menunjukkan aku setia ya PDKT-nya juga harus 1. Terus apa yang terjadi? Ketika dia nembak, dia ditolak, udah hilang begitu saja. Terus harus ngapain? PDKT dari awal lagi. Capek. Mungkin ini terdengar kayak kok gini sih ngajarinya, kok nggak boleh setia gitu loh. Kok nggak boleh setia sih? Karena setia itu mainnya di in relationship, itu permainan atau rules ya, peraturan di in relationship. Ketika PDKT setia ngapain? PDKT itu cuman pendekatan, cuman perkenalan, cuman menunjukkan bahwa kita tertarik, suka doang, belum cinta. Oke? Baru suka. Ngapain ketika PDKT udah nunjukin kesetiaan? Itu aneh menurut aku tuh. Terlalu romantisasi. Tapi ketika ditolak ya, pas nembak ditolak, sedih. Terus habis itu yang paling parah adalah nyalahin orang tersebut. Karena kamu udah jor-joran, sudah berkorban untuk dia. Lah yang nyuruh berkorban juga siapa? Salah sendiri berkorban. Ya kan? Siapa suruh PDKT harus berkorban? Siapa yang ngajarin? Saint Paulus gak ngajarin itu gitu loh. Dan poin berikutnya kaku. Jadi kalau misalnya kamu ngarep ya, kamu berharap yang sangat gitu, kamu jadi kaku, jadi orang gak asik, gak natural. Terus orang yang lihat kamu kaku akan ngerasa, nih orang aneh banget dah.
Oke, nggak asik, nggak seru, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa bercanda. Bayangin aja kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang kaku kayak gimana gitu loh. Setahun, nggak usah setahun deh, selama 6 bulan deh. Selama 6 bulan kamu pacaran sama orang kaku gimana sih? Nggak bisa bercanda, ngobrolnya serius terus, nggak santai. Nggak bakal kuat. Lalu poin yang terakhir adalah penyogok. Yang aku bilang tadi ya, beliin ini itu, ya. Terus habis itu apa? Traktir, antar jemput. Itu menyogok, caper, ya kan? Karena orang yang menyogok gebetannya itu adalah orang manipulatif. Oke. Karena nanti ketika si gebetan kamu itu menolak, kamu bisa tuh ngebahas itu. Aku tuh udah beliin kamu ini itu, aku udah antar jemput kamu dari Surabaya sampai Bandung, PP. Tapi kamu malah gak suka sama aku. Lah nyogok, lah yang nyuruh untuk antar jemput siapa? Yang minta untuk dibeliin ini itu siapa? Mungkin bisa jadi gebetan kamu ya, emang minta, tapi jadinya kamu dimanfaatin. Atau sebenarnya gebetan kamu gak minta untuk dibeliin ini itu, minta antar jemput, enggak. Tapi kamunya sendiri gitu loh. Nah itu beberapa poin kesalahan umum saat PDKT. Itulah kenapa kamu sering gagal melakukan yang ada di sini nih, ya. Karena ini memang tidak efektif di fase pre-relationship. Jadi solusinya gimana nih? Apa yang harus kamu lakukan? Seperti yang aku bilang, kalau misalnya kamu ngarep, ya kamu biasa aja, netral. Rasa suka wajar, kamu ada rasa suka sama gebetan kamu atau orang yang kamu taksir, ya wajar-wajar aja, tapi gak usah berlebihan gitu loh, biasa aja. Terus kamu ketika memberikan janji manis, kamu sadari betul bahwa belum waktunya untuk memberikan janji manis. Belum waktumu. Buktiin aja. Terus interview ya. Kalau misalnya ngobrol interview, jangan interview tapi pancing curhat. Pancing dia curhat, pancing dia untuk cerita dengan pertanyaan terbuka atau open question. Contoh, kalau misalnya interview ya, kalau interview kan close question, misalnya kayak gini nih, kamu udah makan belum? Kan jawabannya sudah atau belum. Tapi kalau kamu pancing curhat, kamu bisa bilang gini, tahu nggak, aku itu tadi habis makan martabak di jalan A, itu enak banget gitu loh. Kamu pernah nggak sih makan martabak di situ? Itu jadi curhat ya. Wah, aku udah pernah, udah makan di sana enak emang, gini nih, jadi cerita. Oke. Terus poin berikutnya, setia. Kamu kalau dalam PDKT itu jangan setia. Setia itu ranahnya di in relationship. Tapi kalau di fase pre-relationship adalah sebar jala. Jadi gebetan kamu itu nggak cuma satu. Aku dulu sebelum nikah, ya masih zaman-zamannya PDKT lah. PDKT ku itu maksimal 5. Maksimal 5. 2 boleh, 3 boleh, tapi ya kalau aku pribadi maksimal 5. Karena hanya segitu yang bisa aku maintain. Oke. Jadi ketika kamu melakukan sebar jala, ini bukan selingkuh. Kamu masih PDKT kok, selingkuh dari mana? Selingkuh itu ya kalau misalnya kamu udah di fase in relationship, terus kamu jalan sama orang lain, ya bisa dibilang selingkuh. Fase pre-relationship itu
sesimpel kayak kamu lagi jalan bareng sama temen. Hanya saja intensitasnya, niatnya itu mau yang lebih dalam lagi. Oke. Makanya tadi aku jelasin soal deep attraction. Kalau misalnya temen doang attractionnya ya udah, suka sih suka, tapi nggak ada yang lebih dalam lagi. Nanti di materi terakhir ya, itu akan tahu, akan mempelajari fase atau tahap deep attraction itu. Berikutnya, kalau misalnya kamu kaku ya, cobalah untuk fun, untuk santai gitu loh, guyon ya, jangan sensitif, kaku, serius gitu, santai aja, santai, hahihi. Kalau PDKT itu hahihi, seneng-seneng aja, seru-seruan aja. Oke, nggak usah serius-serius banget lah. Lalu yang terakhir, kalau misalnya kamu dulunya menyogok, jadilah kontribusi. Jadi bukan kamu yang jor-joran terus, tapi si gebetan juga ikut berkontribusi, ikut mengeluarkan sesuatu. Oke, ikut mengeluarkan sesuatu. Jangan kamu doang yang ngeluarin, yang usaha gitu loh. Tapi dia juga usaha. Karena kalau misalnya orang tertarik sama diri kita, dia akan melakukan apapun. Oke? Yang sehat tentu saja. Kalau misalnya nih ya, kalau orang yang suka sama kamu tuh ya, kamu ajak makan soto di pinggir jalan, dia tetap mau. Gitu loh. Bakal dibelain. Jadi nggak usah kayak nyogok-nyogok gitu, ngapain. Kontribusi aja. Ya. Contoh kontribusi itu kamu bayar makan, ya traktir minum atau traktir parkir. Kayak gitu. Dia juga usaha, intinya gitu. Bukan hanya kamu. Informasi lengkap terkait workshop for single atau video course for single dapat mengunjungi website kami. Link ada di kolom deskripsi.